Halo, perkenalkan nama saya Desi Kristiana Fahik, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi tentang kota dan masyarakat. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Kota dan masyarakat. Perspektif teoritis terbaru tentang kota dan masyarakat. Kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik tempat. Hervé Malotz, definisi konvensional dari kota, tempat perkotaan atau metropolis telah menghasilkan analisis konvensional atas sistem perkotaan dan masalah sosial berbasis perkotaan. Biasanya dapat ditelusuri ke rumusan klasik dan sangat masuk akal. Wirth tentang angka, kepadatan, dan heterogenitas. Telah ada kecenderungan yang terus berlanjut, bahkan dalam formulasi yang lebih baru, untuk memahami tempat yang terpisah dari dimensi struktur sosial, kekuasaan, dan hierarkis kelas sosial. Ekologi manusia peta sebagai mosaik menarik. Saat telah berargumen di tempat lain, Malotz 1967-1973, bahwa setiap bidang tanah mewakili suatu kepentingan dan bahwa setiap wilayah tertentu dengan demikian merupakan kumpulan dari kepentingan berbasis tanah. Artinya setiap pemilik tanah atau orang yang memiliki kepentingan dalam penggunaan prospektif dari sebidang tanah tertentu, memikirkan masa depan tertentu untuk bidang tersebut yang entah bagaimana terkait dengan kesejahteraannya sendiri. Restrukturisasi perkotaan pandangan kritis. Menurut Logan dan Swartstrom, baik teori konservatif maupun neo-Marxis mencirikan kota tidak mampu mengubah kekuatan ekonomi global. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturisasi ekonomi akan membawa perubahan positif dari waktu ke waktu. Neo-Marxis berpendapat bahwa perubahan global dalam ekonomi kapitalis telah menyebabkan transisi dalam rezim sosial ekonomi negara-negara industri dari Fordisme ke produksi fleksibel. Restrukturisasi perkotaan dan imperatif ekonomi. Teori restrukturisasi ekonomi relatif baru yang dimulai pada tahun 1970-an. Kami tidak dapat secara adil mencirikan sudut pandang dari semua kontributor literatur ini, tetapi kami dapat menarik beberapa tema umum. Teori-teori ini bertumpu pada anggapan bahwa krisis fundamental melanda ekonomi kapitalis dunia sekitar tahun 1973. Restrukturisasi adalah upaya sistem untuk menyelesaikan krisis. Bagaimana dari restrukturisasi itu melibatkan pergeseran lokasi geografis produksi, konsumsi, dan tempat tinggal yang memiliki implikasi besar bagi kota. Dari logika global ke variasi nasional, kami tidak bermaksud mengabaikan pengaruh hubungan ekonomi, terutama sistem produksi, dalam membentuk pembangunan perkotaan. Tetapi seperti pendapat Edmund Preteciel 1990, perlu untuk menghubungkan organisasi kerja dengan proses sosial dan politik yang lebih luas. Istilah moda adalah abstraksi yang perlu diuraikan karena sektor model yang berbeda berperilaku berbeda. Konstruksi sosial ruang. Ahli geografis adalah pendukung yang paling vokal dari integrasi ruang ke dalam teori-teori sosial. Mereka berpendapat tidaklah masuk akal untuk memisahkan proses sosial dan spesial. Untuk menjelaskan sesuatu terjadi adalah menjelaskan mengapa itu terjadi di tempat itu. Ruang penting untuk ilmu sosial. Hubungan spasial ada hanya karena proses sosial ada. Aspek sosial dan sosial suatu fenomena tidak dapat dipisahkan. Marshall 1984, Dare dan Words 1989. Kelembagaan tata ruang. Jika kita ingin memahami sistematik dan dari stratifikasi gender, maka interaksi lembaga-lembaga inilah yang harus kita perhatikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ruang di mana aktivitas kelembagaan terjadi. Keluarga harus dianalisis dalam konteks tempat tinggal, pendidikan dalam konteks sekolah,
dan tenaga kerja dalam konteks tempat kerja. Lembaga spasial ini menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dengan menempatkan perempuan dan laki-laki ke ruang gender yang berbeda. Ruang pengetahuan dan kerahasiaan. Sekrasi spasial merupakan salah satu mekanisme di mana suatu kelompok dengan kekuatan lebih besar dapat mempertahankan keunggulannya atas kelompok dengan kekuatan yang lebih kecil, dengan mengontrol akses ke pengetahuan dan sumber daya melalui kontrol ruang. Kemampuan kelompok dominan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya ditingkatkan. Dengan demikian, batas spasial berkontribusi pada status perempuan yang tidak setara. Agar wanita menjadi lebih berpengetahuan, mereka juga harus berpindah tempat. Globalisasi dan dampaknya pada kota. Karya Saskia Saken memusatkan perhatian para sosiolog pada proses globalisasi ekonomi dan konsekuensinya bagi kota. City adalah studi terobosan tentang dampak globalisasi ekonomi di 3 kota, New York, London, dan Tokyo. Sassen menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan sejarah dan budaya mereka, ketiga kota tersebut berubah secara paralel karena mereka menjalankan fungsi serupa dan dalam perekonomian dunia. Ekonomi perkotaan yang berubah. Jennifer Walsh dan Michael Diehl, salah satu konsekuensi dari restrukturisasi ekonomi adalah meningkatnya polarisasi antara si kaya dan si miskin di perkotaan. Penduduk kota melihat toko dan restoran kelas atas dibuka setiap minggu seiring dengan meningkatnya jumlah tunawisma di trotoar dan di taman. Menatap sejarah. John Ury menghadap ke kemerosotan industri manufaktur. Banyak pemerintah daerah telah berupaya untuk mendiversifikasi basis ekonominya, seringkali melalui pariwisata, baik di Inggris dan Amerika Serikat. Beberapa kota industri yang lebih tua telah mengubah pabrik mereka yang sepi menjadi museum kehidupan industri. Dalam pilihan ini, John Ury menjelaskan perkembangan dari industri warisan baru di mana lokalitas menciptakan kembali situs bersejarah dan aktivitas bengkel, pabrik, pertanian, dan lingkungan lain yang menggambarkan kehidupan biasa di masa lalu yang tidak terlalu lama. Sekian, itulah pembahasan saya tentang kota dan masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi, terima kasih.